Sang Kuryang adalah cerita rakyat serta legenda masyarakat Sunda. Legenda tersebut berkisah tentang terciptanya Danau Bandung, Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang, dan Gunung Bukit Tunggul. Legenda ini didukung dengan fakta geologi. Diperkirakan bahwa orang Sunda telah hidup di dataran tinggi tersebut sejak beribu tahun sebelum Masehi. Legenda Sang Kuryang awalnya merupakan tradisi lisan. Rujukan tertulis mengenai legenda ini ada pada naskah Bujangga Manik yang ditulis pada daun lontar yang berasal dari akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 Masehi. Dalam naskah tersebut ditulis bahwa Pangeran Jayapakuan alias Pangeran Bujangga Manik atau Ameng Layaran mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Pulau Bali pada akhir abad ke-15. Setelah melakukan perjalanan panjang, Bujangga Manik tiba di tempat yang sekarang menjadi kota, Bandung. Dia menjadi sastrawan yang pertama kali menuliskan nama tempat legendanya. Laporannya adalah sebagai berikut. Leumpang aing ka barat keun, aku berjalan ke arah barat. Datang ke Bukit Patenggeng, tiba ke Gunung Patenggeng, sakakala Sang Kuryang, tempat legenda Sang Kuryang. Masa deknyi tu Citarum, semasa akan membendung. Citarum, burung tembei kasiangan, tetapi gagal karena tersiangi. Awalnya diceritakan di kahyangan ada sepasang dewa dan dewi yang berbuat kesalahan, maka oleh Sang Hyang Tunggal mereka dikutuk turun ke bumi dalam wujud hewan. Sang dewi berubah menjadi babi hutan, celeng, bernama Celeng Wayung Hyang atau Wayung Yang. Sedangkan sang dewa berubah menjadi anjing bernama Situmang. Mereka harus turun ke bumi menjalankan hukuman dan bertapa mohon pengampunan agar dapat kembali ke wujudnya menjadi dewa-dewi kembali. Diceritakan bahwa Raja Sungging Perbangkara tengah pergi berburu. Di tengah hutan, sang raja membuang air seni yang tertampung dalam daun caring. Keladi hutan, dalam versi lain disebutkan air kemih sang raja tertampung dalam batok kelapa. Seekor babi hutan betina bernama Celeng Wayung Hyang yang tengah bertapa sedang kehausan. Ia kemudian tanpa sengaja meminum air seni sang raja tadi. Wayung Hyang secara ajaib hamil dan melahirkan seorang bayi yang cantik karena pada dasarnya ia adalah seorang dewi. Bayi cantik itu ditemukan di tengah hutan oleh sang raja yang tidak menyadari bahwa ia adalah putrinya. Bayi perempuan itu dibawa ke keraton oleh ayahnya dan diberi nama Dayang Sumbi alias Rarasati. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang amat cantik jelita. Banyak para raja dan pangeran yang ingin meminangnya, tetapi seorang pun tidak ada yang diterima. Akhirnya para raja saling berperang di antara sesamanya. Dayang Sumbi pun atas permintaannya sendiri mengasingkan diri di sebuah bukit karena terkena penyakit kelamin. Ketika sedang asyik menenun kain, torompong, torak yang tengah digunakan bertenun, kain terjatuh ke bawah balai-balai. Karena merasa malas, terlontar ucapan Dayang Sumbi tanpa dipikir dulu. Dia berjanji bahwa siapapun yang mengambilkan torak yang terjatuh, bila laki-laki akan dijadikan suaminya, dan jika perempuan akan dijadikan saudarinya. Situmang mengambilkan torak dan diberikan kepada Dayang Sumbi. Akibat perkataannya itu Dayang Sumbi harus memegang teguh sumpah dan janjinya, maka ia pun mengawini Situmang. Karena malu, kerajaan mengasingkan Dayang Sumbi ke hutan untuk hidup hanya ditemani Situmang. Pada malam bulan purnama, Situmang dapat kembali ke wujud aslinya sebagai dewa yang tampan. Dayang Sumbi mengira ia bermimpi bercumbu dengan dewa yang tampan yang sesungguhnya adalah wujud asli Situmang. Maka Dayang Sumbi akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang kuat dan tampan. Suatu ketika Dayang Sumbi tengah mengidamkan makan hati menjangan rusa, maka ia memerintahkan Sang Kuryang ditemani Situmang untuk berburu ke hutan. Setelah sekian lama Sang Kuryang berburu, tetapi tidak tampak hewan buruan seekor pun. Hingga akhirnya Sang Kuryang melihat seekor babi hutan yang gemuk melarikan diri. Sang Kuryang menyuruh Situmang untuk mengejar babi hutan yang ternyata adalah Celeng Wayung Hyang. Karena Situmang mengenali Celeng Wayung Hyang yang adalah nenek dari Sang Kuryang sendiri, maka Situmang tidak mau menuruti perintah itu. Saking kesalnya Sang Kuryang kemudian menakut-nakuti Situmang dengan panah.
Akan tetapi secara tak sengaja anak panahnya terlepas dan si Tumang terbunuh tertusuk oleh anak panah. Sang Kuryang menjadi bingung dan lalu karena tidak memperoleh hewan buruan, maka Sang Kuryang pun menyembelih tubuh si Tumang dan mengambil hatinya. Oleh Sang Kuryang, hati si Tumang itu diberikannya kepada Dayang Sumbi yang kemudian dimasak dan dimakannya. Setelah Dayang Sumbi mengetahui bahwa yang dimakannya adalah hati si Tumang, suaminya sendiri, maka kemarahannya pun meledak. Dengan serta-merta kepala Sang Kuryang dipukul dengan centong, sendok nasi, yang terbuat dari tempurung kelapa sehingga terluka. Kesakitan dan ketakutan, Sang Kuryang lari meninggalkan rumah. Dayang Sumbi yang menyesali perbuatannya telah mengusir anaknya, mencari Sang Kuryang ke hutan dan memanggil-manggil serta memohonnya untuk segera pulang. Akan tetapi Sang Kuryang telah pergi jauh. Dayang Sumbi sangat sedih dan memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar kelak dipertemukan kembali dengan anaknya. Untuk itu Dayang Sumbi menjalankan tapa dan laku, hanya memakan tumbuh-tumbuhan dan sayuran mentah, lalapan. Sang Kuryang sendiri pergi mengembara mengelilingi dunia. Sang Kuryang pergi berguru kepada banyak pertapa sakti, sehingga Sang Kuryang setelah beberapa tahun telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, sakti, dan gagah perkasa. Setelah sekian lama berjalan ke arah timur, akhirnya sampailah Sang Kuryang di arah barat lagi, dan tanpa sadar telah tiba kembali di tempat Dayang Sumbi berada. Namun Sang Kuryang tidak mengenali bahwa putri cantik yang ditemukannya adalah Dayang Sumbi, ibunya. Karena Dayang Sumbi melakukan tapa dan laku, hanya memakan tanaman mentah, maka Dayang Sumbi menjadi tetap cantik dan awet muda. Dayang Sumbi pun mulanya tidak menyadari bahwa sang ksatria tampan itu adalah putranya sendiri. Lalu, kedua insan itu berkasih mesra. Saat Sang Kuryang tengah bersandar mesra dan Dayang Sumbi menyisir rambut Sang Kuryang, tanpa sengaja Dayang Sumbi melihat tanda luka di kepala Sang Kuryang bekas pukulan sendok Dayang Sumbi. Dengan demikian ia mengetahui bahwa Sang Kuryang adalah putranya. Walau demikian Sang Kuryang tetap memaksa untuk menikahinya. Dayang Sumbi sekuat tenaga berusaha untuk menolak. Maka ia pun bersiasat untuk menentukan syarat pinangan yang tak mungkin dipenuhi Sang Kuryang. Dayang Sumbi meminta agar Sang Kuryang membuatkan perahu dan telaga, danau, dalam waktu semalam dengan membendung aliran sungai Citarum. Sang Kuryang menyanggupinya, maka dibuatlah perahu dari sebuah pohon besar yang tumbuh di sebelah timur. Kelak, tunggul atau pangkal pohon itu berubah menjadi gunung yang bernama Bukit Tunggul. Rantingnya atau rangrang ditumpukan di sebelah barat dan kelak menjadi Gunung Burangrang. Dengan bantuan para guryang, makhluk halus, lewat tengah malam bendungan, pun hampir selesai dikerjakan. Tetapi Dayang Sumbi memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar niat Sang Kuryang tidak terlaksana. Dayang Sumbi lalu membentangkan helai kain boeh rarang atau kain putih hasil tenunannya di atas bukit di timur, sehingga kain putih itu tampak bercahaya bagai fajar yang mereka di ufuk timur. Sementara itu, ia pun berulang-ulang memukulkan alu kelesung, seolah-olah sedang menumbuk padi. Para guryang atau makhluk halus anak buah Sang Kuryang pun ketakutan karena mengira hari mulai pagi. Mereka lalu lari menghilang bersembunyi di dalam tanah. Dengan demikian pembuatan bendungan pun tidak terselesaikan karena gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Sang Kuryang menjadi gusar dan mengamuk. Perahu yang telah dikerjakannya dengan bersusah payah lalu ditendangnya ke arah utara dan jatuh menangkup menjadi gunung Tangkuban Perahu. Di puncak kemarahannya, dinding bendungan yang berada di sebelah barat dijebolnya. Kelak lubang tembusan air Citarum ini dikenal sebagai Sanghyang Tikoro. Tikoro adalah tenggorokan atau kerongkongan. Sumbat aliran Citarum dilemparkannya ke arah timur dan menjelma menjadi Gunung Manglayang. Air Talaga Bandung pun menjadi surut kembali. Bekas danau ini kelak menjadi lokasi kota Bandung. Sang Kuryang terus mengejar Dayang Sumbi yang berlari menghindari kejaran anaknya yang telah kehilangan akal sehatnya itu. Dayang Sumbi hampir tertangkap oleh Sang Kuryang di Gunung Putri dan ia pun memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar menyelamatkannya. Maka Dayang Sumbi pun berubah menjadi setangkai bunga jaksi.
Adapun sang kuryang setelah sampai di sebuah tempat yang disebut dengan ujung berung, akhirnya menghilang. Menghilang ke alam gaib, Ngahiang. Legenda sang kuryang sesuai dengan fakta geologi terciptanya Danau Bandung dan Gunung Tangkuban Parahu. Penelitian geologis mutakhir menunjukkan bahwa sisa-sisa danau purba sudah berumur 125.000 tahun. Danau tersebut mengering sekitar 16.000 tahun yang lalu. Telah terjadi dua letusan Gunung Sunda Purba dengan tipe letusan Plinian masing-masing sekitar 105.000 dan 55.000 tahun yang lalu. Letusan Plinian kedua telah meruntuhkan kaldera Gunung Sunda Purba sehingga menciptakan Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang, disebut juga Gunung Sunda, dan Gunung Bukit Tunggul. Adalah sangat mungkin bahwa orang Sunda Purba telah menempati dataran tinggi Bandung dan menyaksikan letusan Plinian kedua yang menyapu pemukiman sebelah barat Citarum, utara dan barat Laut Bandung selama periode letusan pada 55.000 tahun yang lalu saat Gunung Tangkuban Parahu tercipta dari sisa Gunung Sunda Purba. Masa ini adalah masanya Homo sapiens. Mereka telah teridentifikasi hidup di Australia Selatan pada 62.000 tahun yang lalu, semasa dengan manusia wajak, Homo wajakensis, sekitar 50.000 tahun yang lalu.